Tahukah teman-teman mengapa aliran rezeki kita terhambat? Apakah itu rezeki berupa pendapatan, berupa relasi ataupun keharmonisan, dan apapun impian yang belum terwujudkan? Teman-teman sekalian, tahukah bahwa hal-hal yang bisa menghambat aliran rezeki datang adalah karena masih ada luka batin, kemarahan, ketakutan, penyesalan, kekecewaan yang tersimpan di dalam hati kita. Jadi, yang perlu kita lakukan kalau ingin aliran rezekinya lancar dan terbuka dengan lapang, yakni membersihkan ataupun memulihkan terlebih dahulu luka batin yang masih tersimpan di dalam hati. Ya, luka batin ini bisa berasal dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, baik itu di masa kecil kita yang kita lihat, dengar, dan rasakan dalam relasi orang tua maupun kehidupan sehari-hari kita terkait kondisi keuangan maupun relasi dengan orang tua maupun mereka sebagai pasangan. Ini bisa membuat adanya luka batin yang mempengaruhi pola pikir kita, kondisi emosi, maupun cara kita dalam merespon suatu permasalahan. Maka sadari dulu kalau masih ada luka batin di hati kita. Nah, termasuk juga pengalaman-pengalaman dalam kehidupan di saat ini. Ya, kalau misalnya teman-teman berbisnis, pernah merasa ditipu, pernah merasa dibohongi, pernah berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan ataupun tidak memuaskan, hal itu juga bisa mempengaruhi karena menimbulkan rasa kecewa di dalam hati yang akhirnya rasa kecewa ini membuat teman-teman merasa takut untuk memulai berusaha lagi. Takut untuk bekerja sama lagi dengan orang lain. Takut untuk mengembangkan bisnisnya. Takut untuk menjalin relasi baru lagi. Ya, jadi, luka batin itu pada akhirnya bisa menghambat potensi diri kita, menghambat aliran rezeki kita, menghambat diri kita sendiri untuk move on ke kondisi yang lebih baik. Maka kenali terlebih dahulu kalau di hati kita masih ada hambatan emosinya. Termasuk ya, rasa marah, rasa dendam, rasa benci, rasa kesel, ya, ini juga menghambat aliran rezeki karena kemarahan menutup keberkahan. Kalau masih ada kemarahan di hati kita, baik pada diri sendiri, apalagi kepada orang lain yang pernah berinteraksi dengan kita, apakah orang tua, keluarga, mertua, rekan bisnis, siapapun ya yang teman-teman sadari di hatinya masih punya kemarahan, sakit hati kepada orang-orang tersebut, putuskan untuk memaafkan mereka. Jadi obat ataupun cara untuk bisa memulihkan luka batin, hambatan-hambatan emosi dalam diri yang menghambat aliran rezeki kita, salah satunya adalah dengan proses pemaafan. Jadi memaafkan itu adalah pilihan. Teman-teman tidak perlu menunggu orang lain tersebut minta maaf baru kemudian memaafkan, ya kan? Tapi kalau teman-teman tahu bahwa teman-teman perlu memulihkan luka batin yang masih ada di dalam dirinya, maka kapanpun juga, bahkan saat ini juga ketika teman-teman sadar dan memutuskan untuk pulih, teman-teman bisa memaafkan mereka semuanya, termasuk memaafkan diri sendiri yang sudah menyimpan luka batin itu berlarut-larut. Teman-teman bisa ucapkan dengan penuh kesadaran, saya memaafkan diri saya. Saya memaafkan mereka semuanya yang pernah merugikan, yang pernah menyakiti, yang pernah membohongi, yang pernah mengkhianati. Saya memaafkan mereka semuanya. Karena saya membuka diri saya pada keberlimpahan. Saya membuka diri saya pada kesuksesan yang lebih besar. Saya membuka diri saya pada keharmonisan yang lebih baik lagi.
saya membuka diri saya pada keberuntungan dan keajaiban. Maka saya lepaskan segala yang masih menghambat di dalam diri ini, termasuk kebencian, kemarahan, kekecewaan, sakit hati, penyesalan, ataupun ketakutan. Saya lepaskan dan saya maafkan semuanya. Nah, jadi teman-teman, proses ini perlu dilakukan untuk membantu membersihkan kondisi hati kita. Lepas dari segala hambatan yang tanpa kita sadari selama ini justru menjadi penghambat kita dari aliran rezeki, impian, relasi yang kita inginkan. Maka sadari itu dan putuskan untuk membersihkan dan memulihkan luka batinnya dan terbukalah pada keharmonisan, kesuksesan, keberlimpahan, kebahagiaan datang ke dalam hidup teman-teman. Mulai dari sekarang ya, izinkan diri teman-teman terbuka. Ya, mulai mensyukuri. Nah, jadi praktek syukur juga bisa menjadi jembatan untuk teman-teman bisa mengakses energi yang lebih positif, energi yang lebih berkelimpahan. Syukuri semua yang sudah berhasil teman-teman lewati, syukuri hidup teman-teman yang saat ini, termasuk syukuri apapun nanti yang akan Tuhan hadirkan ke dalam hidup kita semua. Dengan bersyukur, sebagaimana janji Allah, Allah akan tambah lagi nikmat-nikmat ke dalam hidup kita. Baik itu nikmat rezeki, nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat keharmonisan, nikmat-nikmat lainnya yang kita impikan. Hadirkan rasa syukurnya dibanding rasa keluh kesahnya. Besarkan cintanya, buang segala kebenciannya. Nikmati hidup yang saat ini, jalankan sepenuh hati, insya Allah ketika dijalankan dengan tulus, dengan senang, dengan syukur, maka meski aktivitas yang teman-teman kerjakan masih sama, tapi karena rasa yang melandasi aktivitas tersebut sudah berbeda, rasa senang, rasa syukur, rasa cinta, maka inilah yang bisa mengubah hasilnya, rezekinya, menjadi lebih berlimpah, lebih banyak, lebih berkah dari sebelumnya. Nah, seperti itu sharing pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman bisa mencernanya dengan baik. Boleh tuliskan di kolom chat, kolom komentar. Kalau teman-teman punya pengalaman keberuntungan, keberkahan, keajaiban yang terjadi ketika teman-teman sudah mengkondisikan hatinya lapang, hatinya syukur, hatinya memaafkan, hatinya damai. Semoga bermanfaat dan teman-teman semakin dilimpahi rezeki yang berkah.